Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Beberapa hari yang lalu, kita mendengarkan melalui pemberitaan di media massa bahwa sekarang ini sedang diajukan RUU KUHP atau Rancangan Undang-Undang KUHP. Kita tahu bahwa KUHP itu sebetulnya sudah ada atau sudah diberlakukan sejak tahun 1981, yaitu yang kita kenal selama ini melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Dan ini merupakan, kalau istilahnya dulu itu merupakan karya agung dari negara Republik Indonesia, karena merupakan karya yang dibuat setelah adanya masa kolonialisme, masa penjajahan. Jadi sejak zaman Belanda kita masih memakai apa yang dinamakan dengan hukum acara pidana versi dari kolonial, atau kita menyebutnya dengan HIR. Nah, lalu kemudian di tahun 81 dikeluarkanlah atau diterbitkanlah KUHP itu, yang merupakan aturan main atau hukum acara yang harus diikuti, yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam rangka melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan nanti dalam pemeriksaan di pengadilan. Nah, tetapi terus terang, dalam perjalanan penggunaan KUHP itu, kami sebagai praktisi hukum mengalami selalu kepincangan. Kepincangan itu maksudnya antara hak dan kewajiban yang dipunyai oleh katakanlah seorang tersangka, lalu kemudian didampingi oleh penasihat hukum, lalu kemudian ketika berhadapan dengan aparat penyidik, kepolisian, kejaksaan, dan bahkan nanti di pengadilan, di persidangan. Oleh karena itu, ketika kita mendengar adanya RUU KUHP, ada beberapa hal atau beberapa pasal yang akan dilakukan, mungkin perubahan atau penyesuaian, itu menjadi satu kegembiraan bagi kita praktisi. Salah satu yang mungkin bisa kami sampaikan, adanya katakanlah ketimpangan-ketimpangan hak itu yang dipunyai oleh penasihat hukum ataupun tersangka di persidangan dan di penyidikan. Salah satu kami ambil contoh misalnya begini. Kita tahu dalam persidangan pidana, dalam persidangan perkara pidana, sidang pertama itu adalah pembacaan surat dakwaan. Lalu kemudian ketika surat dakwaan sudah dibacakan, biasanya hakim bertanya kepada tersangka ataupun kepada penasihat hukumnya, apakah akan mengajukan semacam keberatan terhadap dakwaan tersebut. Itu diatur di dalam pasal 156 KUHP. Nah, ketika hakim bertanya seperti itu, posisi dari pengacara, posisi dari si tersangka, itu ruang geraknya sangat sempit. Kenapa kami katakan ruang geraknya sangat sempit? Bayangkan kalau misalnya seorang jaksa mendakwa seorang tersangka dengan dakwaan yang begitu tebal, katakanlah misalnya sampai 50 halaman. Bagaimana mungkin 50 halaman itu dibacakan, kita bisa menangkap semua apa yang disampaikan? Tentu kita tidak bisa menangkap semua itu. Sekalipun memang di dalam hukum acara itu juga dikatakan nanti hakim akan bertanya kepada si tersangka apakah dia mengerti tentang isi surat dakwaan. Nah, kalau tidak mengerti biasanya diterangkan oleh jaksa. Tetapi dalam pengalaman kami, sekalipun itu diterangkan oleh jaksa penuntut umum, tetap saja tidak memadai apa yang ada di dalam isi surat dakwaan setebal 50 halaman tadi. Nah, biasanya ketika hakim bertanya apakah kita atau sebagai penasihat hukum akan mengajukan keberatan atau tidak, jawaban kita biasanya adalah akan mengajukan. Nah, di sini yang kami lihat kelemahannya itu ada. Dalam artian begini,
kadang-kadang kita mengajukan eksepsi, padahal dalam dakwaan itu ada hal-hal yang tidak perlu diajukan eksepsi. Karena ketika kita mengajukan eksepsi, itu sebetulnya hanya menambah durasi persidangan, hanya menambah lamanya persidangan. Sedangkan di dalam hukum acara pidana itu sendiri dikatakan KUHP itu dibuat adalah demi ajas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, seperti itu. Nah, kalau sudah dikasih kesempatan atau sudah ditawarkan kepada kita kesempatan untuk mengajukan eksepsi terhadap dakwaan, harus kita gunakan. Nah, sekalipun kadang-kadang kita sebagai pengacara pun sebetulnya tidak melihat di sana ada peluang untuk melakukan eksepsi, apakah itu misalnya kewenangan absolut atau kewenangan relatif. Tetapi oleh karena kita juga tidak mau kehilangan kesempatan, momentum, maka kita katakan kita akan mengajukan eksepsi. Nah, kenapa terjadi hal yang demikian? Kenapa terjadi pasal 156 KUHP itu kita manfaatkan? Oleh karena pasal 143 KUHP ayat 4 itu tidak dipatuhi, menurut kami tidak dipatuhi oleh jaksa penuntut umum. Pasal 143 ayat 4 itu kira-kira berbunyi seperti ini. Ketika jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, pada saat yang sama, maksudnya berkas perkara itu adalah mulai berkas berita acara pemeriksaan, atau mungkin berita acara tambahan pemeriksaan, dan surat dakwaan, ketika dilimpahkan ke pengadilan negeri, harusnya itu di sana hanya tertera kata-kata dilimpahkan kepada pengadilan negeri dan diberikan kepada tersangka atau kuasanya. Memang di sana ada kata atau. Nah, ini yang perlu menjadi kritisi bagi kami. Kiranya di dalam perubahan atau di dalam RUU KUHP yang baru di ayat 4 itu jangan pakai kata atau ketika si tersangka sudah mempunyai pengacara. Jadi sebaiknya ditambahkan di sana kata harus menyerahkan kepada pengacara atau kuasa hukumnya. Karena apa? Karena kadang-kadang kita tahu sendiri posisi tersangka itu dalam segala hal punya keterbatasan. Punya keterbatasan akses. Dia sangat terbatas untuk mengakses PH-nya, penasihat hukumnya. Jadi katakanlah kalau seorang tersangka ada di dalam tahanan, di rutan, itu sangat sulit diakses oleh penasihat hukum. Belum lagi nanti kita berbicara tentang banyaknya birokrasi yang harus kita hadapi di rutan ataupun di lapas. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, oleh karena itu, pasal 143 ayat 4 KUHP tadi yang berkata jaksa penuntut umum memberikan kepada pengadilan berkas perkara dan kepada tersangka atau kuasanya, sebaiknya kata atau di sana diganti saja menjadi dan. Jadi misalnya pelimpahan berkas perkara itu harus memberikan kepada tersangka dan kuasanya. Jadi sepanjang si jaksa penuntut umum sudah mengetahui siapa pengacara dari si tersangka, maka harus dikatakan di sana agar wajib memberikan berkas pelimpahan perkara yang ke pengadilan itu dikasih satu tembusan atau kopian kepada pengacara. Nah, kenapa? Itu untuk menjawab atau untuk membuat kekosongan yang ada di pasal 156 KUHP tadi. Karena kalau diserahkan kepada penasihat hukum seminggu atau 2 minggu sebelum adanya persidangan, maka penasihat hukum sudah bisa membaca apa yang menjadi isi dakwaan dan sekaligus sudah bisa menentukan sikap apakah dia akan mengajukan eksepsi atau tidak. Nah, ketika misalnya itu sudah diserahkan lebih awal dan ketika pada persidangan pertama ada pertanyaan dari hakim, apakah PH atau tersangka
akan mengajukan eksepsi, maka sebetulnya ini salah satu upaya untuk mendorong atau untuk katakanlah menyahuti apa yang diinginkan oleh KUHP. Ajas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan tadi. Jadi pada sidang pertama ketika dakwaan dibacakan, kalaupun kita akan mengajukan eksepsi, mungkin eksepsi langsung kita bacakan di situ. Keberatan dari penasihat hukum langsung kita bisa bacakan. Nah, tentunya hakim langsung bisa mengambil satu keputusan untuk mengambil putusan sela di persidangan berikutnya. Jadi itu yang kami katakan tadi di awal. Tentu dengan adanya RUU KUHP ini, itu mungkin bisa menjadi salah satu masukan yang kiranya bisa didengar oleh rekan-rekan dan bapak-bapak yang ada, yang duduk di Komisi 3 DPR RI, agar itu menjadi satu masukan demi ajas kesamaan atau yang biasa kita kenal dengan equality before the law. Jadi supaya hak dari semua pihak yang terlibat di dalam persidangan itu kiranya mempunyai hak yang sama, baik itu jaksa penuntut umum, tersangka yang diwakili oleh pengacaranya, dan tentunya hakim yang memimpin persidangan itu. Itu mungkin satu pemikiran yang bisa kami sampaikan, dan tentu masih ada lagi pasal-pasal lain yang harusnya itu mendapat perhatian agar bisa dirubah dalam RUU KUHP ini. Dan tentunya kami akan membuat video-video berikutnya ketika nanti kami menemukan lagi ada beberapa pasal-pasal yang dalam praktek itu menjadi suatu ketimpangan bagi hak-hak tersangka. Kiranya ini bisa menjadi masukan bagi pihak-pihak yang akan menggodok perubahan RUU KUHP ini. Selamat bekerja.